괜찮아. 어제 말했던 건 정리됐다. Di video sebelumnya sudah diceritakan Shinhari saat itu menjauh dari pandangan Minwo dan ia tak sengaja masuk ke mobil Kang Taemo. Dan inilah lanjutan dari A Business Proposal, episode 2. Cerita berlanjut ketika Shinhari tak sadar telah masuk ke mobil Kang Taemo. Karena ia malu, Shinhari beralasan mau memberitahu lagi agar Kang Taemo tidak usah menghubunginya lagi, sebab ia tak tertarik dengannya. Tapi Kang Taemo bersikeras akan menikahinya. Shinhari kemudian menolaknya dan mengatakan bahwa Kang Taemo mirip burung di zaman dulu, bernama Archaeopteryx. Lalu ia pun keluar dari mobil dan pergi. Karena penasaran dengan perkataan Shinhari, sehingga sekretaris Cha Seung-hon memperlihatkan gambar burung tersebut kepada Kang Taemo. 와, 진짜 닮았다. Di lain tempat, setelah pergi dari mobil Kang Taemo, Shinhari menemui Jin Yongso dan bercerita tentang hal konyol tadi kepadanya. Saat Shinhari akan pulang, Jin Yongso meminta menemaninya sebentar lagi. Dan mereka pun minum-minum. Kemudian Jin Yongso mengungkapkan bahwa ia telah menemui pujaan hatinya yang sebelumnya. Mereka bertemu di sana, dan ia berharap akan bertemu lagi sekarang. Tanpa diduga, sekretaris Cha Seung-hon baru saja melewati mereka berdua. Namun sayang, Jin Yongso tak melihatnya. Di rumah, Kang Taemo mendapati pesan dari Jin Yongso KW untuk meminta bertemu dengannya. Jin Yongso asli berniat akan mengatakan sejujurnya bahwa ia telah berbohong, sebab ia menyewa orang lain untuk kencan butanya itu. Saat akan menuju ke kantor, Shinhari tak sengaja melihat Kang Taemo. Karena panik, takut ketahuan, ia buru-buru berbalik arah dan lari. Ia pun menabrak seseorang dan terpeleset. Seketika hidungnya mimisan. Karena ia tak terima, ia pun mengejar. Shinhari berlari secepat mungkin untuk menghindari Kang Taemo. Kejar-kejaran pun terjadi cukup lama dan berakhir di lift. Shinhari pun tertangkap. Shinhari kemudian beralasan bahwa ia terpeleset dan panik melihat Kang Taemo mimisan. Kemudian ia meminta maaf. Karena Kang Taemo kasihan terhadapnya, ia pun menerima permohonan maaf Shinhari, kemudian Shinhari pergi. Malamnya, Jin Yongso yang berniat akan menemui Kang Taemo, tak sengaja ia akan menabrak mobil sekretaris Cha Seung-hon. Awalnya ia hampir marah, namun saat melihat sekretaris Cha Seung-hon, seketika marah di wajahnya hilang karena merasa tak enak. Ia memberikan kartu namanya kepada sekretaris itu. Ketika sekretaris Cha Seung-hon melihat kartu namanya, ia tersadar bahwa namanya itu Jin Yongso dari Groove Marine. Ia heran dengan wajah Jin Yongso yang ia tahu. Ini terlihat berbeda. Di sisi lain, Kang Taemo ada di sana dan melihat semuanya. Namun, kesalahpahaman itu berakhir karena Jin Yongso menjelaskannya pada Kang Taemo tentang drama palsunya. Kang Taemo yang tidak terima sudah dipermainkan meminta kepada Jin Yongso yang asli untuk mempertemukan Kang Taemo dengan Jin Yongso KW agar ia meminta maaf. Sepulang dari kejadian tadi, sekretaris menyadari bahwa saat di Alfamart itu ialah Jin Yongso. Kang Taemo yang masih tak terima dengan ucapan Jin Yongso yang KW menyamakan dirinya dengan burung itu, ia berniat akan membalas perbuatannya karena ia tak bisa memaafkan semua itu. Karena masih trauma dengan semalam, paginya Jin Yongso ke rumah Shinhari, berpura-pura mengajaknya jalan-jalan dan belanja pakaian. Di balik itu semua, Jin Yongso berniat akan mempertemukan Shinhari dengan Kang Taemo. Saat di restoran, Shinhari ditinggal oleh Jin Yongso, sebab ia telah mengatakan yang sebenarnya kepada Shinhari bahwa ia berniat mempertemukan Shinhari dengan Kang Taemo. Sebelum pergi, ia memberi rambut palsu kepadanya.
Saat Shin Hari akan melarikan diri dari Kang Taemo, karena panik, ia menjatuhkan semua isi yang ada di dompetnya. Kang Taemo lalu mengambil voucher ayam goreng milik Shin Hari. Awalnya Kang Taemo mengira Shin Hari bekerja di restoran ayam goreng. Namun dengan polosnya Shin Hari memberitahu bahwa keluarganya memiliki restoran itu. Lalu Shin Hari mengatakan yang sebenarnya, bahwa ia menerima bayaran dari temannya itu untuk memperankan Jin Yong So KW. Karena merasa bersalah, Shin Hari berniat akan mengganti kerugiannya dengan cara melakukan apa saja yang Kang Taemo inginkan. Karena masih terngiang-ngiang ucapan Shin Hari saat itu tentang wajahnya yang mirip burung Archaeopteryx, ia marah dan Shin Hari mengatakan bahwa ucapan itu terlintas semata dari pikirannya dan bukan bermaksud 근데 apa-apa. 좀 닮긴 했어요. 주먹만한 얼굴, 매서운 눈빛, 긴 팔다리. Lalu Kang Taemo meminta nama asli Shin Hari. Shin Hari terpaksa berbohong dengan mengatakan bahwa nama aslinya Shin Geum-hui. Sebab ia takut di kantor ketahuan identitas aslinya. Saat pulang ke rumah, Kang Taemo disambut oleh kakeknya. Kang Taemo lalu mengatakan bahwa ia memutuskan untuk tidak menikahi Jin Yong So. Kakeknya bingung dengan sikap Kang Taemo. Di lain tempat, Shin Hari dengan masalahnya yang sangat besar marah-marah kepada Jin Yong So karena ia khawatir suatu saat nanti Kang Taemo mengetahui identitasnya di kantor. 이게 적반하장도 입은 수치. 누구 때문에 이렇게 됐는데? 누구 때문에 이렇게 됐는데? 여기서 멱살을 붙잡고 있어. 아니, 전 괜찮아요, 어머니. 아니, 엄마는 아무것도 모르면서. 영서가 그렇게 좋으시면요, 영서를 데려. 질문이하고는 아니까 못했을까? 왜 이렇게 못했어? 어머니. 너 정말. 둘 다 그만. Keesokannya, Sekretaris Cha Seung-hoon menerima tugas dari ketua pimpinan yang tak lain kakeknya Kang Taemo, agar Kang Taemo segera mengikuti lagi kencan buta. Yang dikencani Kang Taemo semuanya tidak ada yang cocok dengannya. Itu semua terjadi karena wanita-wanita yang ia kencani semuanya menyukai kekayaan dan ketampanan. Beda dari Shin Geum-hui alias Shin Hari, sebab ia wanita apa adanya dan menyenangkan. Saat tiba di ruangan, Kang Taemo kedatangan kakeknya lagi untuk menyarankan Kang Taemo menemui wanita-wanita lain yang ia siapkan, sebab kencan buta yang sebelumnya itu tidak berhasil. Tiba-tiba Kang Taemo berbohong pada kakeknya dengan mengatakan bahwa ia sebenarnya telah memiliki pacar untuk segera menikahinya. Kakeknya sangat kaget mendengar itu. Ia mengatakan kenapa baru sekarang Kang Taemo bilang kepadanya, jadi ia tak usah repot-repot mencarikannya wanita. Lalu kakeknya menyuruh Kang Taemo agar segera menyusun rencana jadwal pertemuan dengan wanita itu untuk menemuinya. Sekretaris Cha Seung-hoon mengomentari perkataan tadi, karena Kang Taemo berbohong kepada kakeknya, padahal Kang Taemo tidak memiliki pacar. Kang Taemo mempunyai rencana dengan melibatkan Shin Hari, sebab ia telah mengacaukan hidupnya. Keesokannya, Kang Taemo menghubungi Shin Geum-hui untuk menemuinya. Namun, Geum-hui berbohong dengan mengatakan masih kerja di kantor, dan tempat kerjanya sangat jauh. Tapi, Kang Taemo bersikeras akan menemuinya. Akhirnya, mereka bertemu di kafe pilihan hari yang spesial. 단골 카페 맞습니까? 그럼요? 왜요? 아니 좀 이상해서요. 엄마, 제가 다 밀었어. tolol banget. Kemudian Kang Taemo mengajak Geum-hui untuk berpura-pura menjadi pacarnya di depan kakeknya. Dengan tegas, Geum-hui menolak ajakan Kang Taemo karena ia tak mau lagi menipu. Tolakan itu berubah saat Kang Taemo mengajukan akan membayar 2 kali lipat untuknya. Shin Geum-hui pun melamun mendengar ucapan Kang Taemo, sambil membayangkan betapa susahnya ekonomi keluarganya yang akhirnya ia diterima di perusahaan besar dan semua gajinya diserahkan kepada keluarganya sampai sekarang masih belum cukup. Namun Geum-hui menolaknya lagi sebab ia tak mau terlibat lagi dengan kebohongan. Kang Taemo yang kekeh terus mendesak Geum-hui agar menyetujuinya. Shin Hari kemudian terdiam. Saat tengah malam, Kang Taemo menghubungi Geum-hui lagi.
Tanpa mengabarinya terlebih dahulu, ia sudah ada di depan rumahnya. Karena takut ketahuan identitasnya sebagai Shinhari, ia berdandan dan memakai kacamata. Lalu Kang Taimo memberikan surat kontak serta profil Kang Taimo untuk dihafalnya sebelum bertemu dengan kakeknya. Lagi-lagi ia menolaknya. Geum Hui menyarankan agar Kang Taemo mencari wanita lain. Sebenarnya ia bisa saja membantunya. Berhubung Kang Taemo adalah CEO di perusahaannya, ia takut ketahuan identitasnya sebagai Shinhari terbongkar. Tiba-tiba adiknya Shinhari datang menuju rumah. Shinhari panik dan tak sengaja mendorong Kang Taemo sehingga mereka terjatuh dan terjadilah apa yang akan mereka lakukan selanjutnya? Nantikan di episode berikutnya.